Wei Siking berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Qin, Anda terlalu jauh melangkah. Anda tidak boleh melakukannya sendiri. Saya adalah senior utama Istana Guanghan dan pemimpin murid Istana Guanghan. Jadi, serahkan saja ke Istana Guanghan kami untuk melakukan ini." Semua murid Istana Guanghan mengikuti perintah dan melakukannya. Ucap Wei Siking berteriak, dan segera, murid Istana Guanghan yang tak terhitung jumlahnya membuat langkah yang kuat. Di antara mereka, Wei Siking adalah yang pertama menyerang, dan langsung memenggal kepala murid yang ditahan oleh Qin Chen. Dalam sekejap, lebih dari selusin putra suci di Guanghan Mansion semuanya mati. "Saudara Qin, sekarang kambing hitam sudah dibersihkan, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan?" Ucap Wei Siking menyingkirkan telapak tangannya dan berkata ringan. Qin Chen menjawab, "Kamu tidak perlu repot-repot membunuh untukku. Saudara Qin, kamu terlalu banyak bertindak sendiri. Dan saya berhak mendisiplinkan kelompok dari Guanghan Mansion ini." Jawab Wei Siking dengan ringan. Qin Chen tertawa, tangannya melonjak, dan semua daging dan darah yang dipenggal segera dikumpulkan di Istana Awan Ungu. Tiba-tiba, api yang mengamuk menyala dan berubah menjadi kekuatan hukum murni. Hukum dan kekuatan dari 10 putra dan putri tingkat atas yang meninggal semuanya bergegas ke tubuh putra dan putri yang tersisa di lapangan. Tiba-tiba, putra dan orang suci ini meraung, seolah-olah untuk menebusnya, napas mereka menjadi sangat dalam. "Terima kasih, Saudara Qin," ucap semua orang berteriak dengan penuh semangat. "Oke, ayo kita pergi," ucap Qin Chen setelah membersihkan kambing hitam di tim. Semua orang merasakan perasaan santai dan jelas. Satu persatu mereka bangkit dan terbang di belakang Qin Chen ke kedalaman reruntuhan. Qin Chen melepaskan aura suci yang kuat, kekuatan ruang meresap, dan semua orang terlindung di dalamnya. Tidak tahu berapa banyak batasan yang dia langgar, dan dia mendarat diam-diam di reruntuhan. Di antara reruntuhan dan harta, ada tanah yang sunyi dan terbengkalai. Qin Chen, Zhou Wusheng, Wei Siking, dan sekelompok putra dan putri suci menginjakkan kaki mereka di tanah. Baru saja melangkah ke reruntuhan, segera sungai panjang roh-roh jahat mengalir di kejauhan. Itu terlihat padat seperti monster belalang terbang keluar dari dalam lorong. Melihat binatang buas purba ini dengan jelas, banyak murid menarik napas dan merasa takut. "Ada bahaya, ayo kita bersatu dan membentuk formasi besar." Monster ini dikabarkan memiliki darah dari ras iblis. Sangat sulit untuk membunuhnya. Itu adalah Mokui Yasha, teriak Zhou Wusheng dan Wei Siking, semuanya meraung liar. Zhou Wusheng meraung, tangannya seperti pilar surga, mendesak kekuatan terkuatnya. Wei Siking juga mulai beraksi, dan naga es muncul, membekukan banyak iblis Mokui Yaksa, dan segera, banyak Mokui Yasha dibekukan menjadi abu, dan kekuatan di tubuh mereka benar-benar diringkas menjadi bola ajaib. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Tembakan Wei Siking kali ini benar-benar membunuh ratusan Mokui Yaksa. Tempat percobaan surgawi ini benar-benar harta karun. Dengan bakat dan kekuatan arogansi ini, bahkan jika mereka tidak memiliki harta, selama mereka dapat tinggal di sini selama 3 bulan, begitu mereka kembali ke kekuatan masing-masing, dengan urat suci kelas atas sage surgawi, itu secara alami dapat menerobos ke ranah Tuan dan menjadi landasan kota. Sayangnya, Qian Sui tidak bisa masuk, tapi bagaimana dengan Chen Sisi? Dia masih memperbaiki rantai di Cakram Giok. Dengan fondasi dan kekuatan Sisi, jika ada urat suci, akan mudah untuk menembus ke puncak sage pertengahan. Langkah selanjutnya ke ranah penguasa juga akan menghadapi kemacetan, bahkan jika ada warisan dari pendahulu rubah berekor 9, hanya roh primordial ini yang dapat menghapus pengaruh ini. Tampaknya Sisi tidak bisa dibiarkan terus di dalam Cakram Giok alam semesta. Dia harus diizinkan keluar dan mencari pengalaman hidup dan mati di sini. Apalagi aura dari Mokui Yasha ini memiliki kekuatan ras iblis. Ini sangat konsisten dengan kekuatan Sisi.
Jika Sisi bisa menelannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, Sisi adalah orang luar. Aku membawanya ke tempat percobaan secara diam-diam. Jika membiarkannya keluar akan menimbulkan kecurigaan. Aku harus memikirkan cara. Pikir Qin Chen berkedip, dan dia harus memikirkannya. Pada saat ini, Wei Siking, Zhou Wusheng dan yang lainnya berulang kali berhadapan dengan musuh dan menahan serangan dari banyak Mokui Yaksa. Dengan tembakan mereka, sejumlah besar Mokui Yaksa jatuh satu demi satu, tetapi yang membuat wajah semua orang jelek adalah bahwa dari aliran sungai roh jahat di tengah, Mokui Yaksa terus muncul, dan semua orang segera merasakan sedikit tekanan. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Ucap semua orang melihat bahwa Qin Chen tidak mengambil tindakan apapun, mereka sepertinya sedang menghitung sesuatu, jadi mereka mau tidak mau bertanya. Qin Chen menjawab, aku sedang menghitung tempat di mana roh jahat Yasha ini tinggal, di sungai roh jahat, sepertinya ada urat suci roh jahat. Itu sebabnya ia dapat membiarkan begitu banyak roh jahat. Dan sepertinya aku merasakan aura seorang master ras manusia. Orang ini tampaknya berperang melawan Mokui Yaksa di sungai roh jahat ini, dan menyerap Mokui Yaksa ini. Ucap Qin Chen berkata dengan kaget. Wei Siking dan yang lainnya terkejut. Ada master di sungai panjang roh-roh jahat ini. Master macam apa ini? Siapa orang ini? Apakah itu putra dewa? Tanya Wei Siking terkejut. Itu bukan putra dewa, sepertinya itu seorang wanita. Napas ini sangat akrab, mungkinkah itu dia? Di mata Qin Chen, ada ekspresi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya semua orang merasakan kegembiraan di mata Qin Chen, tetapi ketika mereka melihat Qin Chen menoleh, dia tiba-tiba datang ke sisi Murong Bingyun dan berkata dengan penuh semangat. Bingyun, mari kita bertemu seseorang, semuanya, kembalilah secepat mungkin. Ketika suara itu jatuh, dia membungkus Murong Bingyun dan naik ke langit. Qin Chen dalam bentuk listrik, membawa Murong Bingyun, dan bergegas menuju sarang sungai panjang roh-roh jahat. Qin Chen, hati-hati, ucap Wei Siking dan yang lainnya berteriak. Murong Bingyun hanya merasakan kekuatan dingin meresap, dan seluruh tubuhnya menggigil. Dia menjadi pucat dan menatap Qin Chen dengan marah, dan berkata, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuhku dengan membawaku ke tempat ini sendirian? Jika Anda membunuh saya seperti ini, Tuan Istana pasti akan meragukannya, dan setelah Yu Qiansu tahu, dia juga tidak akan puas denganmu. Tolong pikirkan baik-baik, ucap Murong Bingyun curiga, membunuhmu. Jika aku ingin membunuhmu, bagaimana aku bisa menggunakan begitu banyak metode merepotkan untuk membunuhmu langsung dari dunia luar? Aku membawamu untuk alasan lain. Selama Anda mau bekerja sama dengan baik, Ben Shao dapat menyelamatkan Anda satu kehidupan. Dan ini juga berhubungan dengan benua Tianwu. Jawab Qin Chen berkata dengan dingin. Kamu tidak berniat membunuhku. Lalu mengapa kamu membawaku ke sini? Tiba-tiba, Murong Bingyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Qin Chen, saya bukan wanita seperti itu. Qin Chen melirik Murong Bingyun, dan melihatnya dengan tangan menutupi dadanya, seolah-olah dia akan diperkosa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa juga yang mau menyetubuhimu? Ucap Qin Chen. Lalu apa maksudmu? Jawab Murong Bingyun tiba-tiba matanya melotot pada Qin Chen, wajahnya yang cantik penuh dengan keluhan. Qin Chen mencibir, dan dia datang ke dinding batu di bawah sungai roh jahat, dan segera meledakkan lubang di dinding batu, dan kemudian melemparkan Murong Bingyun ke dalamnya. Dia berkata, kamu tetap di sini, aku akan kembali, aku tidak akan membunuhmu, tetapi jika kamu mati di tangan Demon Yasha, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia menembak langsung dan menempatkan berbagai batasan di dinding batu. Baru kemudian dia mengguncang sosoknya dan terus menembus jauh ke dasar sungai roh jahat. Saat berikutnya,
Ruang di sekitarnya melintas, Sisi sudah muncul di samping Qin Chen. Sao Chen, kamu akan menyebabkan masalah jika kamu melakukan ini. Ucap Chen Sisi bertanya sedikit khawatir. Dia secara alami memahami niat Qin Chen. Tidak apa-apa, hanya dengan cara ini kamu bisa membuat terobosan lebih cepat. Selain itu, Anda memiliki warisan Lord of the Abyss, dan warisan senior rubah peri berekor 9, dan kekuatan ras monster. Di kedalaman tanah percobaan ini, Anda bisa mendapatkan semuanya seperti ikan di dalam air. Ini jauh lebih besar daripada hanya memanen di lempeng giok semesta. Jangan katakan apa-apa dulu, ayo pergi, ayo cari Vena Suci roh jahat yaksa dulu. Saya dapat merasakan bahwa Vena Suci ini luar biasa dan sangat cocok untuk Anda. Ucap Qin Chen tidak memberi Sisi kesempatan membantah. Dan keduanya mengguncang tubuh mereka, dan dengan cepat terbang melintasi dasar sungai roh jahat. Dasar sungai roh jahat ini seperti sarang lebah. Ada lapisan ruang di mana-mana. Roh jahat Yasha merasakan nafas keduanya dan menyerang dengan liar. Mereka datang, tetapi dibunuh satu persatu oleh Qin Chen. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke inti bawah tanah, dan mereka melihat bahwa ada Vena Suci kuno seperti naga di kedalaman bawah tanah. Vena Suci kuno ini, bergelombang dengan aura roh jahat, dingin dan tidak jelas. Ternyata itu adalah urat suci kuno dari kelas tertinggi bijak surgawi, kekuatan yang terkandung sangat mengejutkan. Oke, Sisi, pergilah, perbaiki Vena Suci roh jahat ini. Kamu pasti akan bisa menembus puncak jangka menengah sage surgawi. Ucap Qin Chen sangat gembira dan bergegas. Aura keduanya segera membuat waspada Demon Yasha yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur di dekat pembuluh darah suci. Tiba-tiba, seluruh dasar sungai mendidih, dan roh-roh jahat berkulit gelap berkerumun. Sisi, kamu pergi untuk menyerap urat suci itu, yang lainnya serahkan padaku. Qin Chen berteriak dengan tajam. Sao Chen, itu tidak dibutuhkan. Lihat aku, jawab Sisi tersenyum sedikit, dan matanya tiba-tiba menjadi hitam, dan napas iblis tertinggi keluar. Sesaat kemudian, Demon Yasha bergegas ke Sisi dengan gila tampaknya telah melihat kaisar mereka. Qin Chen menyaksikan adegan ini dengan takjub, sama sekali tidak terduga bahwa aura Demon Dao pada Chen Sisi memiliki pencegah yang kuat terhadap roh jahat Yasha. Chen Sisi langsung masuk ke pembuluh darah suci kuno ini, dan menjulurkan tangannya yang besar. Tiba-tiba, gelombang ki Vena Suci Iblis yang menakutkan melonjak, seperti pilar surga, mengalir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, aura Sisi naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat kritis, cahaya putih muncul di atas kepala Sisi. Cahaya putih ini berubah menjadi rubah putih berekor 9, menjaga Sisi, mencegah Sisi dari serangan roh jahat, mempengaruhi jiwanya, dan memperkuat kekuatannya. Di lain sisi, Murong Bingyun yang telah diserang oleh Demon Yasha sebelumnya, dan putra suci di luar seperti Wei Siking, Zhou Wusheng dan lainnya, melihat aura menakjubkan naik ke langit. Banyak roh jahat Yasha semuanya bergegas ke sungai panjang roh jahat dengan ngeri, dan tidak lagi menyerang mereka. Saat ini Chen Sisi membuka matanya dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Sao Chen, apa akan baik-baik saja jika aku muncul di sini seperti ini? Ucap Sisi memegang pipi Qin Chen dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, bahkan jika seseorang skeptis, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Anda dibawa masuk olehku. Tempat percobaan surgawi ini sangat kuat. Bahkan jika itu adalah harta guru suci, itu mungkin tidak dapat membawa orang lain masuk ke dalamnya. Tapi cakram giok dan pohon ajaib 10.000 alam dapat menutupi napas Anda, jadi tidak masalah jika saya membawa Anda ke tempat ini. Jawab Qin Chen tersenyum. Ayo pergi. Jangan biarkan kakak senior Zhou menunggu lama. Ucap Qin Chen melanjutkan. Ketika suara Qin Chen terdengar, mereka langsung naik ke langit, dan dalam beberapa saat, dia telah tiba di depan gua Murong Bingyun. Qin Chen, kamu bajingan, kamu akhirnya kembali.
Kamu tidak tahu bahwa saya hampir ditangkap oleh iblis yaksa itu. Hah? Chen Sisi, ucap Murong Bingyun melihat Qin Chen dan Chen Sisi. Dia berteriak karena malu. Segel yang ditempatkan Qin Chen sebelumnya sudah rusak. Dia dapat melihat bahwa di gua ini, Murong Bingyun mengalami pertempuran. Tubuh Murong Bingyun juga penuh dengan bekas luka, menunjukkan cahaya musim semi yang cerah. Namun, semangatnya sangat bagus, dan sepertinya ada beberapa pertumbuhan. Setelah dia berteriak, tiba-tiba dia tercengang. Dia menatap Chen Sisi di samping Qin Chen dengan tak percaya, dengan ekspresi heran di matanya. Dia berkata dalam hatinya, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia yang melepaskan aura yang mengerikan sebelumnya? Tanpa diduga, kamu tidak mati, ucap Qin Chen melirik Murong Bingyun. Ayo pergi, dan mengapa Sisi bisa muncul di sini? Anda tidak perlu tahu, apa yang harus Anda katakan selanjutnya, itu tergantung pada Anda. Saat Qin Chen berbicara, sedikit cahaya dingin muncul di matanya. Murong Bingyun langsung mengerti tujuan Qin Chen. Ini supaya dirinya mau menutupi, dan mau tak mau berkata, tidak masalah, aku akan menutupinya. Di lain sisi, di atas sungai roh jahat di luar gua, Wei Siking, Zhou Wusheng dan lainnya masih tampak cemas. Sebelumnya, sungai roh jahat memancarkan udara dingin yang menakutkan. Setan-setan yang menyerang mereka dengan panik semuanya meraung ke sungai roh jahat, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Mereka menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan tidak yakin apa yang terjadi di bawah. Tepat ketika semua orang khawatir dan bersiap untuk menjelajah ke tempat Qin Chen, 3 aliran cahaya mengalir ke langit dari sungai panjang roh jahat, dan datang kepada mereka. Itu adalah Qin Chen dan 2 wanitanya. Saudara Qin, saya tidak menyangka Anda akan bertemu dengan gadis yang terpisah dari Anda di sini. Sepertinya Tuhan benar-benar menjaga kita. Anda tidak hanya menemukan gadis kesayangan Anda, tetapi juga memberi tim kami lengan yang kuat. Ucap Zhou Wusheng berkata dengan girang. Banyak putra dan putri suci dari rumah Guanghan di tempat kejadian juga memandang Chen Sisi dengan iri. Mereka menyadari bahwa Chen Sisi adalah gadis yang hilang sebelum Qin Chen datang ke Guanghan Mansion. Kali ini, mereka secara tak terduga bertemu di tanah ujian surga. Terutama ketika mereka tahu bahwa aura menakutkan yang telah membubung ke langit sebelumnya, ternyata berasal dari Chen Sisi. Kekuatan sebelumnya sangat menakutkan. Bahkan Zhou Wusheng dan Wei Siking terkejut. Semua orang mengerti bahwa Chen Sisi jelas tidak lebih lemah dari mereka. Setelah memperbaiki tim, semua orang terus berangkat, dan Qin Chen juga terus-menerus menghitung situasi di tanah harta karun ini, sembari mencari lokasi putra dewa. Tepat ketika kerumunan terbang untuk memperbaiki aura primordial, tiba-tiba, sekelompok monster kuat muncul lagi. Kelompok monster ini sangat aneh, itu adalah kumpulan wanita cantik. Hati-hati, ini adalah monster Bansi. Ucap Wei Siking dan Zhou Wusheng terkejut. Qin Chen juga tercengang. Dalam buku asalnya, Qin Chen juga mengetahui tentang monster Bansi yang mempesona. Dikabarkan itu adalah ras monster dari Meiju kuno. Meiju adalah ras peringkat menengah di antara 10.000 ras kuno. Ini sangat kuat, tetapi kemudian, karena hal-hal tertentu pertempuran besar pecah, dan membuat mereka hampir punah. Bansi yang tampak seperti manusia, sebenarnya adalah sejenis binatang purba, bukan ras manusia atau Meiju, tetapi sejenis monster. Setiap Bansi penuh dengan pesona dan sangat kejam. Mereka hidup dengan cara menyerap jiwa-jiwa dari berbagai ras. Mereka tidak hanya dapat memikat umat manusia, tetapi mereka juga dapat memikat para iblis, dan banyak ras lainnya. Mereka adalah binatang yang sangat menakutkan. Banyak putra dan putri suci Guanghan Mansion semuanya merasa pusing dan hampir muntah darah satu persatu, karena kekuatan pesona Bansi ini. Bahkan master seperti Wei Siking dan Zhou Wusheng hampir saja terpesona. Selain itu, di antara kelompok Bansi ini, jelas ada pemimpin yang sangat pintar.
Seringkali ketika Qin Chen dan yang lainnya akan menyerang, pihak lain akan mundur. Saudara Qin, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Ucap semua orang berkata dengan cemas. Qin Chen juga sedikit tidak sabar di hatinya. Dia tidak takut dengan gerakan Bansi yang mempesona ini, dan segera melompat dan masuk. Tiba-tiba, Qin Chen tenggelam ke dalam pasukan iblis wanita yang menawan ini. "Sisi, kamu tetap tinggal di sini," ucap Qin Chen berteriak, menggedor, dan memasuki pasukan Bansi dan segera menunjukkan kekuatan magis asli. Pada saat ini, Bansi yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan lagi, dan mereka berteriak dan meledak. Kekuatan mereka tersedot ke dalam tubuh Qin Chen dan menjadi bab baru di kitab asal. Bansi yang tersisa ketakutan dan marah. Tiba-tiba, pasukan Bansi ini berpisah. Sejumlah besar mereka bergegas langsung ke pasukan Guanghan Mansion, jelas untuk mengambil keuntungan. "Tidak baik," ucap Wei Siking dan yang lainnya terkejut. Namun, pada saat Bansi ini bergegas, Chen Sisi malah tersenyum, dan jejak kekuatan pesona diam-diam lewat di matanya. Dalam sekejap, gerakan Bansi ini mandek, dan mata mereka menjadi kusam. Di bawah serangan Sisi, Bansi yang mempesona ini meledak satu persatu, dan pesona yang mengerikan itu dengan cepat ditelan ke dalam tubuh Chen Sisi. Chen Sisi adalah tubuh mempesona alami, dan juga telah menerima warisan rubah berekor 9, bagaimana dia bisa takut dengan kekuatan pesona Bansi ini? Wei Siking, Zhou Wusheng dan yang lainnya, yang sebelumnya masih cemas dan ketakutan, saat ini terkejut melihat pemandangan ini. Bansi pesona ini sangat kuat, dan bahkan mereka mungkin tidak dapat dengan mudah menolak pesona yang begitu mengerikan. Tetapi mereka tidak menyangka Chen Sisi di samping Qin Chen begitu kuat sehingga dia dapat memblokir pesona Bansi. Di antara pasukan Bansi yang mempesona di depan, Qin Chen seperti dewa. Dengan setiap serangan, banyak Bansi yang mempesona dipenggal, dan pasukan Bansi yang sangat besar dihancurkan. Bansi yang mempesona berubah menjadi ribuan dan terpisah. Karena semua orang baik-baik saja, ayo pergi. "Ayo masuk lebih dalam," ucap Qin Chen menjentikkan lengan bajunya, dan berjalan ke kedalaman, sambil menghitung keberadaan Shen Zhao Shengzi, sambil memahami aura Bansi yang mempesona ini, dan menghitung keberadaan master lainnya. Zhou Wusheng, Wei Siking dan yang lainnya mengikutinya, mengamati segala arah, dan jauh lebih berhati-hati. Semua orang sedang berjalan, dan tiba-tiba, sekelompok besar Bansi pesona muncul lagi. Kali ini pesona Bansi bahkan lebih menakutkan. Kelompok Bansi yang mempesona ini sepertinya sedang mengepung seseorang. Qin Chen melirik dengan seksama dan melihat pedang tajam besar dipegang oleh seorang pria yang dingin dan tampan. Pedang tajam ini berisi rune tanpa akhir. Dan di samping pria itu, ada seorang wanita. Dari segi penampilan, dia hanya secantik Wuling dari istana Guanghan. Tapi dia memiliki temperamen yang tidak bisa diabaikan. Pada saat ini, mereka berdua dikelilingi oleh banyak monster yang dipimpin oleh pesona Bansi. Dan mereka terus-menerus melawan. "Itu Ku Gaofeng, saya mendengar bahwa kali ini dia adalah pemimpin putra suci Tianyanzong. Dia adalah pendekar pedang langka Tianjiao dari Tianyanzong selama ribuan tahun. Dia telah memperbaiki kode rahasia seni pedang Tianyanzong ke tingkat ke-8. Bahkan dia bisa melukai tuan setengah langkah. Dan Kuanmu Liu juga sangat kuat, dia adalah pemimpin putra suci Pavilion Minghui. Dikatakan bahwa orang ini luar biasa dalam kebijaksanaan, mahir dalam perhitungan, dan secara tak terduga terperangkap dalam pasukan pesona ini. Qin Chen, bagaimana menurutmu? Tianyanzong dan Minghui Ge tidak ada hubungannya dengan Guanghan Mansion kita. Apakah kita akan menyelamatkan dua orang ini, atau mengambil kesempatan membunuh mereka?" Bisik Zhou Wusheng dan yang lainnya memandang Qin Chen, mengenali asal-usul pihak lain, bertanya kepada Qin Chen, dan siap mengikuti instruksi Qin Chen. Qin Chen berkata, "Bagaimana reputasi Pavilion Yanzong dan Minghui ini?" Qin Chen bertanya dengan ringan. Sekilas dia bisa tahu bahwa keduanya sangat kuat,
tidak lebih lemah dari putra suci darah. Sangat disayangkan bahwa mereka bertemu dengan Banshee yang mempesona. Ditambah dengan begitu banyak monster, keduanya hampir tidak bisa melawan dan jatuh ke dalam bahaya. Saudara Qin, Tian Yanzong dan Paviliun Minghui keduanya terkenal, terutama Ku Gaofeng. Reputasinya luar biasa. Kita memiliki kerja sama sederhana dengan mansion mereka, dan hubungan kita dengan mereka tidak buruk. Wei Siking berkata, tapi setelah belajar Tianshan Mansion sebelumnya, mungkin tidak mustahil bagi mereka untuk berbalik melawan kita. Ucap Wei Siking, itu seharusnya tidak mungkin. Zhou Wusheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku Gaofeng dan Tong Hu sangat berbeda. Seni pedang Tianyan dari Tian Yanzong mewarisi jalan agung surga. Tian Jiao seperti itu tidak akan menjadi orang yang jahat dan kejam seperti Tong Hu. Qin Chen berkata, Ben Sao hanya menargetkan orang-orang yang licik. Karena kedua orang ini memiliki temperamen yang bagus, mereka dapat diselamatkan. Ini adalah nasib yang baik. Ucap Qin Chen dan Sisi saling melirik, bertukar pandang, tubuh mereka berubah menjadi pita, dan mereka bergegas langsung ke pasukan Banshee menawan itu. Pada saat yang sama, suara Qin Chen terdengar di telinga Zhou Wusheng dan Wei Siking, pergi dan temui mereka berdua. Baiklah, jawab Wei Siking dan yang lainnya memimpin para Master Guanghan Mansion. Mereka bergerak seketika, dan mereka semua membantu Ku Gaofeng dan Kuan Muliu yang terjebak dalam pasukan monster. Ketika melihat Qin Chen terbang masuk, pemimpin Banshee sangat marah, dan dengan peluit panjang, pesona Banshee yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Seketika nafas yang berdebar-debar meledak. Selain itu, di telapak tangan mereka tiba-tiba tombak hitam yang menakutkan muncul. Tombak ini panjangnya lebih dari 10 kaki, benar-benar gelap dan memancarkan suasana yang aneh. Oke, aku tidak menyangka pemimpin Banshee ini bisa melakukan serangan gabungan. Ucap Qin Chen terkejut, dan dia bergegas di depan Chen Sisi, dan pedang iblis hijau muncul di tangannya. Karena Banshee ini menggunakan seni bela diri dari klan iblis, Qin Chen secara alami tidak akan ketinggalan. Dua senjata iblis bertabrakan dalam kehampaan. Segera, kekuatan pada tombak hitam ditekan, dan mundur dengan keras. Manusia ini mencari kematian. Ucap pemimpin Banshee dan kekuatan di tubuhnya kembali ganas. Pada saat ini, pedang iblis kuno Qin Chen menebas. Saat berikutnya, Qin Chen langsung datang ke sisi pemimpin Banshee ini. 5 jarinya seperti kail, dan dia menangkap kepala pemimpin Banshee secara langsung. Segera, hukum aturan surgawi Banshee yang tak terhitung jumlahnya, dan aliran esensi diserap oleh Qin Chen. Dalam buku asal, halaman yang mewakili peradaban Banshee menjadi semakin jelas. Ribuan Banshee disedot dengan tajam oleh Qin Chen, semuanya meledak, dan kemudian mereka benar-benar terserap. Ketika tombak iblis kuno hitam hendak terbang melarikan diri, Qin Chen menamparnya dengan tangan besar dan memegangnya di tangannya. Seni menambal langi, sempurnakan untukku. Ucap Qin Chen dan tombak iblis hitam bergetar hebat, kemudian meledak dengan keras, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dilebur oleh Qin Chen menjadi energi iblis kuno paling murni dan diintegrasikan ke dalam pedang kuno iblis hijau. Pedang iblis hijau bergetar hebat, seolah-olah seseorang yang sudah lama lapar sedang berpesta, menelan semua energi iblis kuno ini ke dalam tubuh pedang, dan tiba-tiba tubuh pedang hijau meledak menjadi cahaya hijau yang lebih intens. Dan ada sedikit kegembiraan di pedang iblis. Qin Chen melambaikan pedang iblis kuno, setiap kali pedang ditebaskan, ada aura pedang yang membubung ke langit, dan banyak iblis wanita Banshee dihancurkan oleh Qin Chen dengan satu pedang. Siapa ini? Mengapa dia begitu kuat? Apakah ini masih manusia? Gumam Tian Yanzong Ku Gaofeng dan Paviliun Minghui Kuan Muliu, mereka melihat Qin Chen berjalan di langit, menghancurkan Banshee dengan satu pedang dan membunuh ratusan dari mereka.